Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Semua orang Indonesia tahu bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu, yang kemudian dalam perkembangannya disatu padukan dengan bahasa-bahasa dari daerah lain di Indonesia dan juga bahasa-bahasa asing, sehingga menjadi bahasa Indonesia dan telah menjadi jati diri bangsa. Seiring zaman, bahasa Indonesia kian lebih maju dan berkembang dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Hal ini terbukti dengan testimoni dari beberapa warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Saya suka bahasa Indonesia dan saya ingin mengunjungi ke Indonesia atau Malaysia di futur. Belajar bahasa Indonesia di Universitas Negara Moskow hingga peringkat PhD. Kemudian saya berjumpa dengan bakal suami saya, dia rakyat Malaysia. Kami berkawin dan saya berpindah ke Kuala Lumpur. Saya tinggal di Malaysia sudah 15 tahun. Karena saya sudah tahu bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Malaysia lebih mudah. Tapi saya harus mempelajari semula banyak perkataan baru, karena ada perkataan yang berbunyi sama, tetapi maksudnya sangat berbeda, dan boleh kadang-kadang terjebak dalam situasi yang kelakar. Saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused, mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal karena language resources-nya yang tersedia secara online itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengajarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia, ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Yang paling menonjol sekarang ialah mereka datang ke Malaysia bila bercakap bahasa Melayu lebih kepada bahasa Indonesia. Jadi kenapa jadi macam itu pun kita tidak
tidak dapat kepastian secara jelas ataupun secara sahih. Kenapa ramai yang datang ke Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang berada di negara-negara berkenaan banyak belajar bahasa Melayu tapi lebih kepada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kata Dr. Azhar tadi, mereka menggunakan, pelancong-pelancong luar menggunakan bahasa, kalau mereka bercakap bahasa Melayu, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin usaha kerajaan Indonesia itu yang saya sebutkan tadi di pusat-pusat bahasa di kedutaan mereka menawarkan kursus-kursus asas bahasa, memperkenalkan budaya Indonesia. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia.